Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini kita akan kembali berinvestasi di Bibit dan aku akan menjawab pertanyaan dari para teman-teman semua ya teman. Nah di video kali ini kita bakal investasi seperti biasa, aku bakal manfaatin bonus referral aku ya teman. Kalau kita ke bagian kode referral ini, nah di sini aku punya saldo cashback sebanyak 350.000, aku bakal pakai di sini seperti biasa. Kita harus membiasakan diri untuk selalu berinvestasi ya teman. Uangnya aku bakal masukin berapa? Mungkin aku bakal masukin 150.000 aja ya, karena kebetulan di Bank Jagoku lagi ada 150.000. Kemudian jangan lupa kamu untuk nyalakan cashbacknya di sini. Lalu kita pencet beli sekarang, dan kalau misal kamu lihat nanti uangnya bakal masuk ke Sukor Invest Stable Fund. Kenapa bisa seperti ini? Ini karena udah aku atur Sukor Invest Stable Fund-nya, porsinya aku kecilin sehingga nanti next-nya masuknya ke reksadana obligasi ya teman. Makanya bisa masuk ke Sukor Invest Stable Fund. Kamu bisa nonton di video sebelumnya, aku udah tunjukin caranya gimana. Ya udah, kita tinggal pencet saya menyetujui di sini, kita pencet bayar sekarang. Kemudian kita tinggal bayar menggunakan Bank Jago. Nah kalau udah, nanti kamu bakal dibawa ke halaman Bank Jago ini, yaitu kita tinggal pencet bayar sekarang ya teman. Setelah itu seperti biasa kita masukkan password kita untuk verifikasi Bank Jagonya. Kalau udah, kamu tinggal pencet lanjut di sini ya teman. Pembayaran berhasil, kita tinggal pencet selesai di sini. Kalau misalnya kita reload, nanti harusnya ini dari proses verifikasi manajer investasi. Lalu kita tinggal menunggu berapa hari sampai nanti pembelian ini beres dan danaku bakal masuk ke Sukor Invest Stable Fund ya teman. Kalau misalnya kita back, kita ke home, sekarang portofolioku udah bertambah 150.000, 350.000-nya nanti bakal masuknya belakangan ya teman. Yaudah, aku bakal langsung seperti biasa menjawab pertanyaan dari teman-teman aja. Pertama dari Kak Roval Soekarno, Kak, enak di pintu apa bibit? Nah jadi gini ya teman, ini merupakan hal yang kurang bisa dibandingkan. Karena kenapa? Karena kedua platform tersebut merupakan platform yang secara basisnya itu udah berbeda ya teman. Kalau misal Bibit, dana kita itu akan disalurkan ke manajer investasi, di mana dana kita itu dititipkan ke manajer investasi. Nanti manajer investasi yang akan mengolah dana kita, menginvestasikannya ke berbagai macam instrumen sesuai dengan jenis reksadana yang kita pilih. Ada reksadana pasar uang, reksadana obligasi, reksadana saham, dan reksadana campuran, reksadana indeks, dan sebagainya. Kalau misal Pintu, itu kan merupakan cryptocurrency, di mana dana kita itu digunakan untuk membeli seperti Bitcoin, Ethereum. Itu sangat berbeda dengan yang namanya saham, sangat berbeda dengan yang namanya reksadana. Itu merupakan universe yang berbeda dalam dunia investasi ya teman. Nah kalau misalnya kamu masih pemula begini, aku lebih menyarankan kamu untuk memulai yang namanya berinvestasi di instrumen yang lebih rendah resiko dulu. Contohnya apa? Contohnya kamu boleh mulai di investasi Bibit, kamu masukin ke reksadana pasar uang. Karena kalau misalnya reksadana pasar uang, itu dana kita digunakan untuk produk-produk yang biasanya deposito yang kurang dari 1 tahun juga. Yang artinya biasanya dana kamu bakal mengalami pertumbuhan setiap harinya. Walaupun returnnya nggak gede, tapi resikonya bisa tergolong sangat kecil juga ya teman, sangat minim. Kalau untuk cryptocurrency ini, buat kamu yang masih pemula, aku merekomendasikan sebaiknya kamu hindari aja, jangan terlalu mainin cryptocurrency, jangan terlalu berinvestasi di cryptocurrency kalau masih di awal. Karena ini merupakan investasi yang tinggi resiko ya. Nanti kalau misalnya kamu sering berjalan waktu, kamu udah lebih memiliki pemahaman soal dunia investasi, lebih ngerti cryptocurrency, lebih ngerti berbagai macam instrumen lainnya, udah sambil belajar di sana sini, baru kamu mulai tingkatin perlahan-lahan profil resiko kamu. Tapi buat awal sebaiknya kamu gunakan Bibit, gunakan reksadana pasar uang dulu ya. Kalau misalkan masih belum tahu gimana cara investasi Bibit, kamu boleh cek playlist Bibit yang ada di channel ini. Di situ aku udah bahas tentang berbagai macam reksadana dan berbagai macam trik investasi di Bibit ini teman. Semoga membantu ya buat Kak Roval Soekarno. Berikutnya dari Samsul Gamers, yalah pengen banget ngerti tentang investasi kayak gini. Nah kalau misalnya pengen ngerti soal investasi seperti ini, sebenarnya ini bukan hal yang sulit, tapi satu hal yang perlu kamu lakukan adalah yang penting kamu mulai aja dulu. Kamu mulai aja, kamu boleh menggunakan instrumen yang lebih rendah resiko dulu. Misalnya kamu coba untuk gunakan Bibit, kamu gunakan reksadana pasar uang. Nanti perlahan-lahan kamu setiap bulan kamu menyisihkan dulu. Kamu membangun kebiasaan atau habits berinvestasinya. Karena itu adalah hal yang aku tekankan di channel ini, yaitu investor habits. Kebiasaan dalam kita berinvestasi. Aku juga seperti itu teman, dimana aku setiap bulan selalu menginvestasikan 80% dari penghasilanku untuk dibelikan berbagai macam aset, dibelikan berbagai macam instrumen investasi, sehingga bisa menghasilkan passive income untukku. Nah, kalau misalnya kamu masih di awal, sebaiknya kamu bangun dulu kebiasaan berinvestasinya. Nggak apa-apa kamu gunakan reksadana yang rendah resiko dulu, atau instrumen lain yang lebih rendah resiko. Nanti kalau misalnya kebiasaan investasi kamu udah mulai terbentuk, baru kamu juga perlahan-lahan pelajari instrumen lain, dan juga cari mana yang paling cocok dengan kamu, mana yang kamu suka, mana yang bikin kamu tenang, dan mana yang paling
efektif buat kamu dalam hal berinvestasi. Karena semua instrumen itu menurut aku sama baiknya tergantung gimana kita sebagai seorang investor manfaatin instrumen tersebut. Jadi yang penting dimulai aja dulu ya. Semoga bantu buat kamu ya, Kak Samsul Gamers. Berikutnya pertanyaan dari Kak Ismuba 123, Bang, contohin dong bagi pemula banget dengan modal 1 juta dengan cuan yang bagus, pilih invest di apa? Pasar uang atau saham atau keduanya? Thanks. Nah, jadi gini ya, teman, kalau misalnya reksadana ini sebaiknya kamu sesuaikan dengan tujuan keuangan kamu. Kamu pengen tariknya kapan uangnya? Kalau misal kamu tariknya masih lama, itu sebaiknya kamu investasi di reksadana pasar saham. Tapi kalau misal kamu tariknya sebentar lagi, atau katakan cuma beberapa bulan dari sekarang, atau 1 tahun dari sekarang, sebaiknya taruh di reksadana yang sifatnya selalu naik. Contohnya pasar uang, ataupun beberapa jenis reksadana obligasi. Nah, kalau misalnya ditanya, kalau misalnya mencari return, itu bagaimana? Jadi gini ya, teman, kalau misalnya kita investasi di reksadana, biasa returnnya itu nggak bisa sampai wow banget. Kalau misalnya kamu lihat, contoh aja, kita ambil salah satu reksadana yang paling sering aku pakai, yaitu Sukor Invest Stable Fund. Kalau misal kamu ikutin channel ini, kan biasanya aku selalu beli di Sukor Invest Stable Fund ini. Nih, katakan kita buka Sukor Invest Stable Fund. Di sini kamu bisa lihat ya, return selama 1 tahunnya itu di angka 7%. Yang artinya apa? Ini merupakan return yang cenderung nggak terlalu tinggi juga ya, teman. Namun udah terbilang oke kalau misalnya kamu hanya ingin untuk melawan inflasi. Nah, kalau misal Sukor Invest Stable Fund ini grafiknya selalu naik ke atas, yang artinya setiap hari kamu akan mengalami kenaikan. Begitu juga dengan reksadana saham. Contoh kamu ambil katakan Sukor Invest Equity Fund. Nih, kamu lihat selama performa 5 tahun terakhir, per tahunnya hanya memberikan return sebanyak sekitar 7%. Kalau misalnya 10 tahun terakhir hanya di angka 10%. Ya artinya apa? Kalau misalnya kita berinvestasi sebanyak 1 juta, kita dapat return per tahun 10%, itu artinya kita hanya mendapatkan 100.000 selama 1 tahun berinvestasi. Kalau kita dapatnya 7%, itu kita hanya mendapatkan 70.000 selama 1 tahun berinvestasi. Apa yang bisa kita simpulkan? Yang bisa kita simpulkan adalah kalau misalnya kita pengen berinvestasi, kita pengen bisa mendapatkan return yang tinggi, hal yang bisa kita lakukan adalah either itu kita meningkatkan performa investasi kita, entah itu misalnya kita belajar saham, memperdalam saham, terus investasi di saham secara agresif, atau yang kedua, menambah modal kita. Kalau misalnya walaupun investasi kita nggak jago, tapi modal kita gede, itu akan jauh lebih bagus. Dan seperti yang kamu ketahui, yang namanya investasi itu sangat dipengaruhi dengan modal ya. Kita dapat 10%, kalau 10% dari 1 juta, itu hanya 100.000. Kalau misalnya 10% dari 1 miliar, itu udah 100 juta. Maka dari itu, jumlah modal akan sangat mempengaruhi hasil investasi kita. Nah, jadi kalau misalnya bagi kamu pemula, saranku apa? Saranku adalah kamu meningkatkan dulu kemampuan untuk menghasilkan uang. Kalau misalnya 1 juta ini kamu bisa puterin ke bisnis, atau kamu bisa katakan kamu beli suatu produk 1 juta, kemudian kamu jual produknya seharga 1,5 juta, itu kamu udah langsung dapat 500.000. Artinya kamu udah langsung dapat 50% ya, teman. Tanpa perlu kamu nunggu 1 tahun baru dapat 10%. Jadi kalau misalnya untuk di awal, ada baiknya uang tersebut kita cari caranya supaya gimana uang tersebut bisa menghasilkan lebih banyak uang lagi, entah itu dengan bisnis, atau boleh juga kalau misal kamu pengen menjual jasa kamu freelance, bisa juga uang 1 juta itu kamu gunakan untuk kamu misalnya beli kelas, atau misal kamu beli course, kamu investasikan ilmu ke diri kamu sendiri, kamu ikut seminar, ikut workshop. Dengan kamu ikut gitu kan kamu bisa menambah skill kamu. Kalau misalnya skillnya udah meningkat, otomatis kamu bisa menghasilkan jauh lebih banyak uang. Nah, kalau misalnya udah lebih banyak uang seperti itu, nanti itu akan mempermudah perjalanan investasi kamu, karena kamu udah memiliki modal yang jauh lebih besar. Jadi kalau misalnya modal kita belum terlalu besar, saranku adalah investasi ke diri sendiri dulu ya. Tapi kalau misalnya kamu tetap pengen menggunakan instrumen investasi seperti ini, kalau kamu masih pemula, aku sarankan mulai dari pasar uang dulu. Kenapa pasar uang? Karena itu tergolong rendah resiko dan tergolong selalu naik ya. Kalau misalnya masih awal, terus kamu langsung beli reksadana saham, nanti takutnya kalau misalnya market lagi drop, takutnya malah bisa kapok dan takut dalam berinvestasi nantinya ya, man. Jadi kamu bisa mulai dari yang lebih rendah resiko dulu. Semoga membantu buat kamu ya, Kak Ismuba 123. Berikutnya, ini mungkin jadi pertanyaan terakhir yang aku jawab supaya videonya nggak kepanjangan ya. Nanti kalau misalnya masih ada pertanyaan, aku bakal jawab di video-video berikutnya lagi ya. Dari Kak Bayu Official, mau tanya Bang, kalau gue beli saham reksadana dan nabung rutin dengan per bulan 200.000 sampai 10 tahun, apakah keuntungannya bisa sampai 50%? Nah, ini juga udah dibantu dijawab oleh Kak Wahyu Prasetyo, saham itu nggak pasti bro. Jadi bener ya, kalau misalnya pertanyaan seperti ini, jawabanku adalah aku nggak bisa menjawab pertanyaan ini. Karena kita semua nggak ada yang tahu apa yang akan terjadi dengan pasar saham ke depannya. Kita nggak
nggak tahu 1 tahun ke depan pasar saham jadi berapa, kita nggak tahu 5 tahun lagi bakal naik atau turun, kita juga nggak tahu 10 tahun lagi bakal gimana. Cuman biasanya kalau misalnya dalam jangka panjang, itu biasanya bakal naik juga sih. Kamu bisa lihat salah satu contohnya kita beli Sukor Invest Equity Fund. Kalau kita diemin selama 10 tahun, itu udah naik 175% ya teman. Tapi nyatanya nggak semua reksadana saham seperti ini, jadi pastikan kamu bijak dalam memilih reksadana saham juga. Nah, tapi kalau misalnya pertanyaan kamu adalah kamu investnya ke reksadana lain, katakan contoh kita masukinnya ke Sukor Invest Stable Fund. Nih, kan per tahun kamu dapat return sebanyak 7,29%, dan ini cenderung memiliki returnnya sama atau stabil setiap tahun ya. Kamu bisa lihat drawdown-nya itu cukup rendah ya. Jadi kalau misalnya nanti beda, menurutku bedanya nggak bakal bisa jauh sih. Nah, kalau misalkan kamu menggunakan instrumen seperti ini lebih bisa dihitungnya. Gimana cara ngitungnya? Kamu bisa menggunakan aplikasi ini. Aplikasinya adalah Financial Calculator ya teman. Gimana caranya? Kamu tinggal ke bagian compound interest ini. Nah, di sini kamu bisa menghitung kalau misal kamu berinvestasi sebanyak sekian dengan return sekian dalam beberapa tahun, kamu bisa dapat uangnya jadi berapa ya teman. Nah, di sini kamu masukin principal amount itu adalah jumlah kamu mulai. Kamu mulainya dengan uang berapa? Di tabungan kamu udah ada uang atau belum? Kalau misal belum, kita mulai dari 0 dulu ya teman. Ya udah, di sini kita masukin 0. Katakan di sini monthly deposit kamu setiap bulan memasukkan Rp200.000. Kita langsung masukin di sini 200.000. Nah, period ini adalah jumlah berapa banyak bulan kamu berinvestasi. Kalau di sini dari pertanyaan kamu adalah kamu pengen berinvestasi sebanyak 10 tahun. Kalau misalnya 10 tahun berinvestasi, artinya kamu berinvestasi sebanyak 120 bulan ya teman. Karena 1 tahun itu sama dengan 12 bulan. Jadi kita tinggal tulis 120 di sini. Nah, kemudian di sini adalah annual interest rate. Di sini adalah berapa return yang kamu dapatkan dalam 1 tahun. Kalau misalnya kamu masukin ke reksadana saham, kan kamu nggak tahu berapa return yang kamu bisa dapat. Jadi kita nggak gitu bisa untuk mengukur menggunakan aplikasi ini. Tapi kalau misalnya tadi katakan kamu masukinnya ke Sukor Invest Stable Fund, kan kamu bisa tahu kira-kira kamu dapatnya 7,29% per tahun. Kamu bisa langsung masukin ke rumus ini ya, teman. 7,29. Kemudian di sini kamu tinggal masukin compoundingnya monthly. Kemudian kamu pencet calculate di sini. Nah, di sini kamu bisa lihat ya, total principal 24 juta. 24 juta itu dari mana? Itu dari 200.000 yang kamu masukin setiap bulan. 200.000 per bulan, itu artinya per tahun kan kamu dapatnya 2,4 juta. Karena 12 dikali 200.000. Nah, dalam 10 tahun, artinya total 200.000 yang kamu masukkan itu selama 120 bulan, itu akan menjadi 24 juta. Interest amount ini adalah jumlah hasil dari return investasi kamu. Return investasi kamu ada di angka 11.388.659. Artinya, dana pokok kamu beserta dengan bonus investasinya atau return hasil investasinya itu menjadi 35.388.659. Jadi kalau misalnya kamu tanya dengan return 7,29%, apakah kamu bisa mendapatkan keuntungan sampai 50% di akhir? Jawabannya adalah masih belum ya. Di sini kamu bisa lihat 24 juta. Kalau misal kamu mau mendapatkan 50%, itu kan kamu harus minimal mencapai 36 juta. Tapi di sini maturity value-nya di angka 35 juta sekian. Artinya, kamu harus meningkatkan return hasil investasinya. Nah, gimana cara ningkatin return hasil investasinya? Menurut aku pribadi, kamu boleh coba untuk mengalokasikan sebagian dana kamu ke instrumen lain yang lebih tinggi resiko. Contohnya, kamu boleh coba taruh di P2P lending, coba taruh di katakan cryptocurrency, atau mungkin kamu boleh coba P2P lending konsumtif yang sering aku bahas di channel ini. Contohnya kalau misal kamu taruh di Zcash, itu kan kamu bisa mendapatkan hampir 20%. Ada juga misalnya di asetku, kamu bisa dapat hingga 14% per tahun. Nah, dengan kamu melakukan diversifikasi seperti itu, kan kamu bisa mendapatkan return bisa sampai lebih dari 10% per tahun ya, man. Dengan kamu memiliki return yang lebih tinggi seperti itu, nanti kamu bisa mendapatkan interest amount yang lebih tinggi, dan akhirnya maturity value-nya bisa lebih tinggi. Nah, jadi gitu ya buat Kak Bayu Official. Kalau misalnya kamu tanya reksadana saham, aku pribadi aku nggak bisa menjawab. Tapi kalau misalnya kamu tanya reksadana obligasi, dengan contoh yang aku gunakan tadi, Sukor Invest Stable Fund, itu masih belum mencapai 50% dalam waktu 10 tahun ya, man. Itu karena kamu masukinnya setiap bulan atau dengan teknik dollar cost averaging. Kalau misalnya kamu langsung lamsam di awal, langsung masukin 24 juta di awal, maka hasilnya akan berbeda ya, man. Nah, gimana kalau misalnya kamu langsung masukin 24 juta di awal atau lamsam, kamu tinggal masukin 24 juta di sini, karena modal awalnya 24 juta, lalu per bulannya kita nggak masukin, atau 0 ya teman. Kemudian bunganya tetap sama, periodnya tetap sama. Kita pencet calculate di sini. Nah, kalau misal seperti ini, total uang yang kamu masukin 24 juta,
return hasil investasinya di angka 25 juta, sehingga maturity value-nya jadi 49 juta sekian. Kalau misalkan menggunakan teknik lump sum, kamu bisa mendapatkan return lebih dari 50%. Dan teknik lump sum itu lebih cocok buat kamu yang investasinya di instrumen yang sifatnya fixed income, teman-teman, seperti ini. Nah, semoga jawabannya bisa membantu buat kamu ya, Kak Bayu. Mungkin sekian aja videoku pada kali ini. Bagi kamu yang baru mulai invest, kamu boleh menggunakan kode referral yang aku tulis di kolom deskripsi. Sekian video dari aku, semoga video ini bermanfaat, dan akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.